kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan, kenapa Kak kok berpisah dari narsisis itu kayaknya malah tambah sakit, malah tambah buruk gitu ya. Kayaknya berat banget dan malah kondisi aku jadi lebih jelek gitu ya. Memang berpisah dengan narsisis itu beda dengan putus sama mantan-mantan kalian yang lain, putus sama hubungan-hubungan yang biasa. Atau ketika kita putus dengan orang yang mungkin kita nggak terlalu concern gitu ya, beda total banget, beda total banget gitu ya. Tapi memang kita sering punya ekspektasi ya, kalau bisa pengennya aku cepet sembuh Kak, cepet move on Kak, cepet dapet yang baru, cepet happy lagi. Nah memang tingkat kesembuhan Anda nantinya kalau udah bener-bener bisa healing itu ibarat kayak kalian itu lagi mengukir tameng dalam logika dan menambah ilmu gitu ya. Mencapai sesuatu yang kuat, robust itu tentu butuh perjuangan. Kalau kita begitu no contact, bukan terus kita jadi lebih baik dan gak sakit, justru sakit banget gitu ya. Kayak orang lagi berhenti ngedrugs atau ngerokok, seberapa berat ketika awal-awal mereka menawan hawa nafsu ya, nahan nggak merokok lagi, tidak masuk menjurus lagi ke kecanduannya itu untuk memakai kembali gitu ya. Jadi jangan kita langsung ngarep kalau pokoknya habis no contact ya langsung baik-baik aja, takutnya malah kecewa gitu kan. Inilah alasan kenapa kalian merasa lebih jatuh, lebih buruk dan down ketika barusan ninggalin narsisis. Nomor 1, kita ini mengalami sesuatu yang nggak pernah kita tahu, blank, buta. Kita lagi ngalami apaan sih gitu ya. Bahkan kalian tuh nggak tahu kan narsisis itu apa, yang baru banget tahu ya ada narsisis. Nggak tahu kok bisa ada orang yang kayak gitu, sepelik itu, serumit itu misalkan. Ini akan mengarah ke peristiwa traumatis. Mode kita yang tadi alert, hypervigilant, mode survive. Jadi diri kita ini tergerus. Jadi yang kalian tahu hanya menghamba ke sesuatu yang kalian bahkan nggak tahu kalian tuh ngalamin apa. Selama bisa sekian bulan, sekian hari, sekian bertahun-tahun yang fungsional saraf kita ini rusak gitu ya. Bagaimana kita bisa berfungsi normal kembali? Nah itu impactnya pasti sakit sampai ke fisik, psikosomatis ya. Kita didepak gitu aja, dibuang, mengalami proses dehumanisasi. Nah jelas ini akan merasa jauh lebih down, jelas perlu waktu. Itu yang nomor 1. Nomor 2, proses traumatis setelah kalian no contact sama narsisis yang baru kurang lebih 30 hari sampai 100 hari pertama itu merubah anatomi kerja otak dan saraf kita yang normal menjadi alert. Nah, yang tadinya berfungsi berlebihan, kelebihan hormon stres, bagian hipokampus sama prefrontal cortex kita itu yang sakit gitu ya, karena bekerja tidak semestinya, perlu waktu untuk sembuh dan kembali normal. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 2. Nomor 3, kenapa kok malah jadi ngedown dan sakit banget setelah no contact awal-awal? Karena kalian sedang proses memaafkan diri kalian. Bayangin nih, kita memaafin orang lain butuh waktu. Memaafkan diri kalian, memaafkan diri kita sendiri itu pelik loh. Pasti kita tuh kecewa, kita tuh ngerasa kenapa ya kok aku bisa ngalamin ini, kaget, merasa kok aku ngabain red flags, bodoh banget ya gua abain red flags. Kok kalian membiarkan semua ini terjadi? Kok bisa sih terjadi sampai sejauh ini, sampai separah ini? Biasanya sih gua tuh bisa loh kayak lihat orang, ngebaca orang. Biasanya gua nggak terjebak loh dengan iming-iming manis, tapi ini semua bisa terjadi. Bahkan banyak yang sharing gini, iya sih Kak, bingung juga, padahal kelebihannya apa juga ya. Kayaknya ya ampun gak ganteng-ganteng amat, tapi malah banyak utang, tapi dia manis banget Kak, gini. Pas udah aftermath tahu dia seorang narsisis, Kak aku kayak habis lihat monster. Nah itulah mengarah ke peristiwa traumatis. Nah kemudian yang nomor 4, kenapa kok bisa malah sakit, tambah buruk dan low gitu ya. Mungkin juga ada efek PTSD, yaitu Complex Post Traumatic Stress Disorder. Keinginan kita pengen mengakhiri hidup, merasa bersalah yang sangat dalam, kayak sedih banget, insomnia, nggak bisa tidur, dan banyak trigger-trigger kecil yang mengingatkan Anda
untuk ke masa-masa trauma itu. Jadi stres kompleks. Nah, jadi memang nggak sesimpel harus no contact terus langsung kita mulai healing atau itu, tapi kita harus mengalami masa grieving atau berduka gitu ya. Sampai ekstrim banget ya istilah berduka gitu. Bayangin kita harus berduka padahal kan orangnya masih ada gitu ya. Nah, itulah kenapa kok healing terhadap narsisis ini recovery-nya rumit banget gitu ya. Makanya sakit. Kemudian nomor 5, ya simple, karena banyak flashback. Godaan untuk kembali, trauma pun yang kuat, sulit membedakan mana yang real mana yang enggak. Tapi kan dia sayang aku, tapi kok gini, tapi dia selingkuh ya nggak apa-apa, tapi dia akhirnya pilih aku kok kak, terus gimana ya, tapi dia bilang mau berubah tapi nggak berubah, tapi sakit, tapi diulangin lagi, tapi aku bingung, aku masih sayang. Banyak flashback, jadi sakit banget. Ada yang bilang, tapi dia janji lo mau beliin aku Mercedes katanya, tapi dia janji lo mau bantu aku urus anak dan sebagainya. Kemudian yang nomor 6, kenapa awal mula kita pisah sama narsisis terus malah sakit banget, bukannya malah lebih baik tapi malah lebih buruk. Karena kita sebenarnya udah terbentuk kebiasaan kita itu menyakiti diri kita sendiri, kebiasaan kita menghukum diri kita yang harus dilawan. Kita tuh menggaslight diri kita sering banget karena kita tunduk dengan pola narsisistiknya itu. Kalian kan kayak punya addiction ya, kayak punya, kita tuh kayak apa sih, ini kayak addict banget ya sama orang ini gitu ya. Addictionnya itu kayak ke waktu yang dia berikan. Kalau dulu gua kayaknya kalau dia ngasih waktu ke gua sejam aja, gila happy banget. Di telepon tuh kayak udah happy banget gitu ya. Edik ke apa? Ke kayak lomba-lomba emosional yang dia berikan. Mungkin ke kata-kata manisnya, mungkin ada juga yang adik ke hubungan fisiknya gitu ya. Kayak terjebak dalam heroinnya. Jadi kalian harus balik mencintai diri kalian sendiri kembali, mencintai diri kita kembali yang udah lama tidak kita lakukan gitu ya. Jadi teman-teman kalau fresh banget lagi pisah, masih level-level awal lah, healing 1 dan 2 gitu, wajar kalau kita merasa lebih buruk ya, merasa lebih buruk, lebih hancur, karena inilah yang disebut dengan masa berduka gitu ya, grieving. Dari video ini semoga kalian bisa lebih semangat gitu ya, semoga bisa healing, recovery, dan mempermudah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tentunya kalau berhasil akan ada holy grail yang kalian dapatkan, dan itu semua jauh lebih worth it gitu ya. Untuk teman-teman yang udah sampai di video ini, aku appreciate banget yang mau like, comment, subscribe bagi siapapun yang membutuhkan video ini. Jangan sampai mampir ke sini, jangan lupa ya follow dan untuk penyemangat kalian juga gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.